Bu Esther, teman-teman, Bu Esther lagi ngapain ya? Bu Esther, Kaget. Hah? Steven? Aduh, ibu sampai kaget nih. Ibu lagi asik dengerin puji-pujian anak sekolah minggu. Lagunya enak, bikin ibu jadi nggak lihat sekitar deh. Steve, kita ajak teman-teman ya. Ya. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Nah, kita akan mulai teman-teman. 1, 2, 3. Halo teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat, semangat, sukacita. Bagaimana dengan Steven? baik Bu. Wah, ibu juga sehat, sukacita, semangat. Nah, coba kita lihat. Matahari sudah bersinar cerah. Secerah baju kita. Baju Steven ganteng juga loh. Teman-teman semua juga pasti di rumah ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya untuk memulai ibadah kita. Yuk kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Lagunya apa sih? Dari Terbit Matahari. Ya, kita mulai dari terbit matahari. Pakai gerakannya anak-anak. Ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, Ibu Esther bahagia banget. Steven gimana? Bahagia banget. Wah, bahagia banget. Kita mau lanjut pujian kedua. Tapi kita mau berdoa dulu, Steven. Teman-teman semua, sekarang saatnya Steven yang pimpin doa. Yuk kita berdoa, Steve. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Tuhan, siapkan hati kita agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Tuhan, berkati kami yang ada di rumah, teman-teman kami yang ada di rumah ya Tuhan. Berkati agar mereka bisa mendengarkan firman ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Steven untuk doanya ya. Nah, anak-anak semua, kita mau lanjut pujian. Steven udah siap belum? Sudah. Semangat dong, mana? Senyumnya mana? Yeay. Semua anak-anak di rumah juga semangat ya. Kita akan memuji. Di mukanya Harus bahagia. Oh, harus bahagia gimana? Senyum. Senyum. Kelihatan giginya loh. Biar kelihatan senyum bahagia ya.
Iya. tulus. Oke? Oke. Kita mulai lagu Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Nah, sudah tambah bahagia belum, Steve? Sudah. Anak-anak semua bahagia ya? Semangat terus. Steve, kita kan mau mendengarkan firman Tuhan selanjutnya. Firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Ibu Pendeta Sakriso Ladiana Saragih. Pasti kalian semuanya sudah tahu ya. Itu adalah pendeta GKI Pengampon. Steve, kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Ya. Hati Steve udah siap belum? Siap. Siap. Tapi kita mau memuji Tuhan dulu, Steve, supaya kita semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Judulnya apa, Steve? Yesus pokok. Ya, Yesus pokok. Yesus pokok. Semangat. Pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, anak-anak semua, yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak, selamat pagi, apa kabarnya? Ibu berharap anak-anak selalu dalam kondisi yang sehat ya, penuh sukacita. Nah, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita yang tadi sudah dipimpin oleh Ibu Esther dan juga rekan kita Stephen, maka sekarang kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus sudah membangunkan kami dari istirahat tidur kami tadi malam. Tuhan Yesus memberikan kami kesehatan yang prima, kekuatan dan kesukacitaan untuk dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan, kami percaya kasih Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami sehingga kami tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi kami juga akan senantiasa dapat menjalani firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus sertai juga Ibu Pendeta Sakriso Ladiana Saragih agar dia dapat menyatakan firman Tuhan
seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati kami semua saat ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, anak-anak, ya, kita persiapkan bacaan Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yuk, kita sama-sama menyimak pembacaan Alkitab kita dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, demikian pembacaan Alkitab kita. Tentu yang berbahagia kita semua yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan terus memelihara dan melakukannya dalam hidupnya dari hari lepas hari. Amin. Ya, anak-anak, saya mau tanya nih. Ya, siapa di antara kita yang suka makan buah? Wah, siapa? Ayo. Waduh. Iya, makan buah ya. Wah, anak-anak di studio ini juga senang makan buah ya. Para guru sekolah minggu juga. Wah, luar biasa. Apalagi di pandemi saat ini ya. Anak-anak ya, untuk mendapatkan vitamin C secara alamiah, yang paling bagus itu makan buah-buahan. Sukanya buah apa aja ya di sini? Buah apa? Ada yang suka buah anggur? Siapa yang suka buah anggur? Wah, di situ ada Bu Telma, Bu siapa ya? Bu Esther. Wah, ada siapa lah? Bu Mercy, ada Ibu Elis, ada Ibu Yosi, ada Ibu Ida, ada siapa lagi ya? Wah, teman-teman kita yang lain nih ada di dalam gereja ini ya. Kita semua dikatakan suka buah anggur. Nah, buah anggur rasanya apa ya, anak-anak? Rasanya manis ya? Ada yang asam juga gak? Ya, tergantung dari jenisnya ya. Ada yang buah anggur yang warnanya seperti biasa nih, ungu ya, ungu. Nah, ada yang hijau ya, tapi karena hijau di sini green screen ya, jadi nggak kelihatan ya. Tapi ada juga yang buah anggur warna hitam. Wah, pokoknya banyak lagi jenisnya. Nah, buah anggur ini adalah sesuatu buah yang sangat banyak digemari, khususnya
juga yang banyak tumbuh di daerah Israel pada saat itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ya dalam ceritanya dia ya menceritakan tentang apa? Tentang pohon anggur. Ya. Pohon anggur itu ya itu adalah sebuah pohon yang merambat ya, beda dengan pohon-pohon yang lain. Nah, di situ ada pohon anggur itu terdiri dari ada yang namanya akarnya, lalu kemudian batangnya, dan di situ juga ada ranting-ranting biasanya. Nah, ranting inilah tempat di mana ya kemudian sari makanan itu ada masuk ke dalam ranting, lalu kemudian dari ranting itu bisa berbuah. Buahnya ada yang banyak sekali sampai rimbun, ya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus menceritakan bagaimana di situ dikatakan ada ranting yang berbuah lebat, ada ranting yang berbuah lebat, tapi ada ranting juga yang tidak berbuah, bahkan mengering. Ya, sama sekali kering, nggak ada buahnya. Dan apa yang terjadi? Kalau ranting itu tetap berada dalam pokok anggur, dalam pokok atau dalam pohonnya, di batangnya, itu dia akan terus bisa subur, ya, menghasilkan buah pada akhirnya. Tapi ya, kalau ranting itu tidak berada pada pokok tanaman atau pada batang pohon anggur ini, maka dia lama-kelamaan akan mengering, bahkan menjadi hitam. Dan kalau sudah begini, tidak ada lagi yang bisa dihasilkan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, ranting yang sudah menghitam ini, supaya tidak mengganggu ranting-ranting yang lainnya, maka dia dipotong. Bukan hanya dipotong, dibuang, lalu dibakar. Nah, tapi ranting yang berbuah tadi dibersihkan. Ya, dibersihkan, dirawat dengan sedemikian rupa sampai akhirnya buahnya jadi lebat sekali. Nah, Tuhan Yesus mau mengatakan kalau kita ya berada atau tinggal di dalam Dia, maka semuanya akan menjadi baik. Nah, anak-anak, apa sih yang mau diceritakan dari perumpamaan Tuhan Yesus ini? Nah, anak-anak, pokok anggur yang benar itu melambangkan Tuhan Yesus. Sedangkan ranting-rantingnya siapa nih? Ranting-rantingnya adalah murid-muridnya. Termasuk juga ibu dan juga anak-anak sekolah minggu. Nah, sedangkan pengusahanya itu adalah Allah Bapa di sorga. Nah, anak-anak dikatakan kita harapan Tuhan Yesus untuk kita sebagai anak-anaknya, murid-muridnya, kita ini harus bisa menjadi ranting yang berbuah lebat. Caranya adalah anak-anak ingat ya, untuk kita bisa berbuah lebat, menghasilkan buah yang baik, maka kuncinya kita harus banyak berdoa. Nah, siapa anak-anak di sini yang rajin berdoa? Waduh, ibu senang sekali. Pasti ya anak-anak yang di rumah senang dan rajin ya berdoa ya. Nah, selain rajin berdoa, anak-anak untuk hidup kita lebih dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan Yesus, maka kuncinya juga yang kedua, kita rajin mendengar firman Tuhan. Waduh, rajin mendengar firman Tuhan. Siapa yang di sini senang dengar firman Tuhan ya? Wah, anak-anak, saya yakin anak-anak di rumah seneng ya dengar firman Tuhan. Itulah sebabnya anak-anak
juga rajin ya sekolah minggu, sekalipun online, masih di rumah karena situasi pandemi. Tapi anak-anak, puji Tuhan, kalau anak-anak rajin ya untuk sekolah minggu. Karena walaupun sekolah minggu secara online, anak-anak bisa memuji nama Tuhan, bisa dengar cerita atau firman Tuhan, bisa melakukan aktivitas, pokoknya banyak lagi deh. Nah, yang kita lihat bagaimana dikatakan kalau kita mau hidup melekat dengan Tuhan, maka kita harus benar-benar berdoa, rajin berdoa. Berdoa bukan hanya waktu sukacita saja, waktu senang saja, tapi waktu sekalian sedang sedih, sedang bergumul, sedang dalam kondisi apapun, berdoalah. Karena apa yang kalian minta, semuanya pasti akan diberikan sama Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus katakan, mintalah apa saja. Kalau kamu sudah tinggal di dalam aku, mintalah apa saja, maka aku akan memberikan kepadamu. Nah, anak-anak, kalau hidup kita sudah melekat dengan Tuhan Yesus, hidup kita dekat dengan Tuhan Yesus, maka kita akan menghasilkan buah loh. Buahnya apa saja ya anak-anak? Wah, tadi ya, tentu buahnya harus yang manis dong. Betul dong ya, harus yang manis. Yang manis itu artinya apa sih? Menghasilkan buah yang baik, ya. Anak-anak, kalau anak-anak hidupnya dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, maka anak-anak juga bisa mengasihi papa mama, mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi teman-teman. Harus melakukan yang baik, ya. Melakukan yang baik, membantu teman-teman, mendoakan mereka. Nah, ini yang baik. Dan anak-anak Tuhan yang untuk menghasilkan buah yang baik, anak-anak juga harusnya hidupnya sukacita. Jangan selalu marah-marah terus, ngomel-ngomel terus. Nah, hasil dari itu tadi, ranting yang berbuah, anak-anak adalah menghasilkan buah yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, anak-anak, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita belajar bagaimana hidup kita seharusnya bisa semakin hari semakin hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Caranya, rajinlah berdoa, dengarkanlah firman Tuhan, dan selalu rajin sekolah minggu. Kiranya firman Tuhan pada hari ini membuat anak-anak selalu bahagia, karena anak-anak adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak karena Tuhan Yesus ingin anak-anak selalu berbuah yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, sebagai pengingat bahwa hari ini kita belajar bagaimana tentang Yesus pokok anggur yang benar, kita adalah ranting-rantingnya atau carang-carangnya. Maka kita akan menyanyikan dengan penuh sukacita, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia.
Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Iya, anak-anak, kita akan berdoa kembali untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa ya anak-anak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita tentang Yesus pokok dan kami adalah ranting-rantingnya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami dan ajarlah kami mengasihi Tuhan dan hidup kami semakin dekat, melekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami terus berdoa supaya iman kami sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun kami masih kecil, masih balita, atau mungkin kami masih usia yang belum remaja, kami percaya Tuhan Yesus mau memakai kami untuk menghasilkan buah yang baik bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk para ibu guru, bapak guru, baik di sekolah maupun di sekolah minggu, yang dengan penuh cinta kasih boleh membimbing kami untuk selalu belajar mengasihi Tuhan. Demikian juga untuk papa mama kami, ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kami, yang memberikan kami dukungan untuk terus mengasihi Tuhan. Berkati mereka semua di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, bagaimana firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Ibu Pendeta Sakriso? Luar biasa ya, Ibu Esther merasa terberkati sekali. Steven gimana? Sama juga kan? Sama. Ya, anak-anak semua juga ya, kita berdoa untuk kita mampu melakukan firman Tuhan. Nah, anak-anak, selanjutnya kami akan menyampaikan aktivitas minggu ini. Aktivitas minggu ini ada di link di bawah ini. Ya, dan Ibu juga ada pertanyaan buat kalian mengenai firman yang tadi disampaikan oleh Ibu Pendeta Sakriso. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud pokok anggur? Dan siapa yang dimaksud dengan carang atau ranting? Ya, kalau kalian tadi mendengarkan firman Tuhan dengan baik, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan dari kita. Nanti jawabannya anak-anak tulis di kolom komentar. kolom komentar. Jangan lupa ya. Nah, anak-anak,
kita juga sampaikan nih semua foto-foto kegiatan kalian pada saat ibadah online dan juga mengerjakan aktivitas-aktivitas minggu-minggu sebelumnya. Berikut ini. Ya, luar biasa ya. Teman-teman Stephen semua di rumah rajin-rajin, semangat-semangat di dalam mengerjakan aktivitas dan juga mengikuti ibadah online. Kita juga semakin senang sekali karena anak-anak semua semangat. Nah, anak-anak semua, kita kan merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahannya anak-anak bisa masukkan ke dalam amplop yang rapi ya. Ditulis persembahan anak sekolah minggu. Dan minta tolong mama papa kalau bisa mampir ke gereja GKI Pengampon. Persembahannya dibawa dan diberikan ke TU Gereja GKI Pengampon. Jangan lupa ya. Oh iya Stephen, persembahan itu apakah harus selalu uang? Tidak. Jadi bagaimana Steve? Dengan cara rajin berdoa, membantu orang tua, mengasihi sesama, dan lain-lain. Wah, luar biasa. Anak-anak semua pasti bisa melakukan seperti yang Stephen sampaikan tadi ya. Ya, pasti kalian bisa karena kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Nah, udah gak kerasa ya Steve, kita sampai di pujian yang terakhir. Tapi Steve jangan sedih ya, teman-teman juga, anak-anak semua jangan sedih. Kita akan menyanyikan pujian Mentega dan Roti. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu pujian Mentega dan Roti dengan gerakan. Jangan lupa ya. Temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Ho ho ho, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega
bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Oh, 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 kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Wah, kita akan selalu bersama untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Walau dalam masa pandemi ini kita nggak ketemu langsung, kita hanya ibadah online, tapi kita tetap semangat ya, karena Tuhan selalu bersama kita. Steve, kita kan mau selesaiin ibadahnya, tapi sebelum selesaikan ibadah ini, kita mau berdoa ya. Ibu yang pimpin ya. Oke, anak-anak semua, kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan yang selalu setia dan selalu bersama kami di dalam kami beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya selesai pada hari ini. Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan mampukan untuk menjadi anak-anak yang baik, yang melakukan firman Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus, kami juga berdoa apabila teman-teman kami, mama papa, atau guru-guru sekolah minggu ada di dalam pergumulan karena sakit atau karena berduka, Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus melawat mereka satu persatu, dan Tuhan yang akan memulihkan mereka, dan sehingga mereka pun dapat bersukacita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersukacita di dalam memuji memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan dan usaha mereka, serta pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami, agar kami terus layak menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menerima kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, anak-anak semuanya, sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati kalian. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Perjalanan si Corona. Hai, aku Corona. Aku bisa menempel dan bermain di mana saja, seperti tangan, baju, kerumunan, ruang, dan gagang. Aku suka sekali masuk di tubuh manusia melalui hidung, mulut, dan mata. Beginilah aku memulai perjalananku. Yuhu. Wow, inilah tempat favoritku. Aku senang sekali bermain di padu-padu manusia. Aku sangat nyaman tinggal di sini. Lihat, aku bisa memperbanyak diri. Saat jumlahku semakin banyak, manusia akan merasa demam, batuk-batuk, dan sesak napas. Jadi, kamu harus menjaga daya tahan tubuhmu agar tidak sampai sakit. Caranya, olahraga ringan di rumah, makan makanan gizi, minum air yang cukup, istirahat yang cukup. Aku juga tidak akan masuk ke dalam tubuhmu jika kamu tidak memegang mata, hidung, mulut,
area wajah saat kamu kotor. Rajinlah cuci tangan dengan air dan sabun minimal 40 detik. Tetap berada di rumah saja. Rajin membersihkan diri. Ayo jaga daya tahan tubuh. Jika tubuh sehat, apapun akan segera pulih.